Sejauh ini kan kita cuma berurusan sama individual atom ya. Tapi atom itu terikat satu sama lain. Atau cara lain untuk menjelaskannya, mungkin atom itu selalu barengan. Kalau mereka nggak terikat, kita sebenarnya cuma akan jadi sekumpulan atom aja. Dan video ini nggak akan jadi. Nah, atom terikat bersama dan mereka membentuk molekul. Kita ambil sekumpulan atom, mereka terikat bersama terus membentuk molekul. Jelas nanti molekul nanti menyusun dan membangun struktur lainnya. Dan kalau kita mulai membahas soal kimia organik, kita harus punya sekumpulan atom, banyak karbon, hidrogen dan atom lainnya terikat bersama dan mereka akan membentuk protein. Terus protein akan berkumpul lagi dan mereka akan membentuk struktur organik. Dan kalau terus disusun struktur organiknya, lama-lama kita akan mendapatkan seseorang yang lagi merekam video YouTube. Jadi inilah dimana semuanya bermula. Atom terikat, bond. Mereka terikat bersama dan inti dari video ini adalah kita akan memikirkan berbagai macam cara sebuah atom bisa terikat dengan atom lainnya. Cara pertama yang katanya paling ampuh, paling powerful kalau menurut saya adalah dengan kita mengambil atom yang sangat ingin melepaskan elektronnya, sangat ingin, wants to give. Nah, terus kita punya elektron lain atau atom lain yang sangat ingin mengambil elektron, wants to take. Kita udah ngebahas ini sebelumnya ya. Atom yang pengen ngelepas elektronnya sangat ingin ngelepas karena dia pengen punya konfigurasi elektron yang stabil, ya kan? Semua elemen pengen kayak gas-gas mulia kan. Mereka semua iri banget sama gas-gas mulia karena gas mulia selalu punya 8 elektron kan di kulit terluar mereka. Jadi elemen mana yang pengen ngasih elektron? Kalau kita lihat di tabel periodik, elemen yang benar-benar pengen ngelepas elektronnya itu, kita udah bahas lumayan dalam ya, adalah logam-logam alkalin ini. Mereka ini sangat ingin melepaskan satu elektron di kulit terluar mereka, ya kan? Nah, ada juga elemen-elemen lain yang pengen ngelepas elektronnya, tapi yang di sini ini ekstrim. Mereka pengen banget ngelepas elektron. Dan elemen mana sih yang mau ngambil elektronnya? Halogen kan? Kita udah bahas soal ini juga. Mereka ini seneng banget ngambilin elektron. Yang seneng ngambil elektron bukan cuma mereka aja sih, tapi halogen ini adalah elemen yang elektron negativitasnya tinggi. Mereka bener-bener mau banget ngambil elektron. Jadi kalau kita letakkan berdekatan elemen-elemen yang dari kelompok berbeda ini, apa yang terjadi? Katakanlah kita ambil sodium sama klorin. Sodium itu mereka akan memberikan rasa pada beberapa jenis makanan kita. Sodium, jadi kita punya beberapa sodium dan beberapa sodium. Jadi coba saya gambar kulit valensinya ya. Kulit valensinya itu kayak gini, dia punya satu elektron di sini yang pengen banget dia buang, ya kan? Dan klorin itu adalah kayak gini. Klorin, dia punya 7 elektron valensi. 2, 4, 5, 6, 7. Yang terjadi adalah dia ini mau ngelepas elektron biru kecil ini kan, dan si elektron ini benar-benar pingin juga ninggalin sodium dan pindah ke klorin, gitu kan? Ini bukan jumlah satu elektron untuk satu tempat. Kita punya jutaan, miliaran atom berputar-putar saling mengelilingi dan elektronnya bakal loncat-loncat ke satu atom lain. Tapi biar gampangnya kita katakanlah kita cuma punya 2 atom ini aja ya. Dan yang terjadi adalah elektron ini meloncat pergi. Dan waktu dia pergi, apa yang terjadi sama sodium? Sodium nggak akan punya elektron lagi di kulit terluarnya. Meskipun yang jadi kulit terluarnya sekarang sebenarnya adalah kulit di bawah kulit terluar aslinya, tapi kita bisa bilang kalau sodium udah kehilangan elektron paling luarnya lah. Jadi sekarang konfigurasi elektronnya bakal mirip banget kan sama neon gitu. Kalau sodium lepas satu elektron, konfigurasi elektronnya bakal mirip neon. Tapi sekarang dia punya elektron yang lebih sedikit dari protonnya. Jadi sekarang dia muatannya positif. Tadinya netral kan, tapi terus jadi positif. Nah, sekarang klorin bakal kelihatan kayak apa? Ini saya agak nyampur-nyampurin notasinya ya, tapi ini biar kalian ngerti aja. Jadi klorin sebelumnya punya 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Elektron ini tadi yang loncat ke klorin kan. Jadi sekarang dia bahagia, dia kelihatan kayak argon kan sekarang. Kulit valensinya penuh, sempurna. Iya kan si klorin ini. Nah, muatannya apa dong sekarang? Sekarang dia kan punya 18 elektron kan, bukan 17 lagi. Muatannya apa? Dia punya 18 elektron, 17 proton. Jadi muatannya negatif 1. Negatif. Tinggi sini. Dia punya muatan negatif sekarang karena dia dikasih elektron dari sodium tadi. Jadi kedua atom ini kan sekarang bahagia nih dari sudut pandang konfigurasi elektronnya. Karena mereka kulit valensinya sekarang stabil kan, dua-duanya. Tapi mereka kan saling menarik nih. Gaya Coulomb positif menarik negatif, negatif menarik positif ini kan, dan gaya elektrostatis ini bisa jadi sangat kuat kalau mereka terus jadi mereka terus terikat. Nah, gaya tarik ini nih, gaya tarik ini yang dinamakan ikatan ion. Mereka akan membentuk NaCl. Ini dia. Di ikatan ini mereka nggak berbagi elektron. Yang ini sangat pingin elektron dan yang ini akhirnya ngasih kan. Terus dia bilang, BTW, ini udah aku kasih, tapi sekarang aku positif, kamu negatif. Aku mau deket-deket terus sama kamu aja deh. Nah, akhirnya kita dapat NaCl. Ya kan, garam untuk pakai buat makanan kita. Nah, itu tadi situasi kalau satu atom pengen melepas elektron dan satunya mau mendapatkan elektron. Nah, apa yang terjadi kalau katakanlah mereka nggak se-ekstrim itu kepinginnya untuk apa sih? Nggak se-ekstrim itu untuk kepingin melepas dan mengambil elektron. Tadi saya tadi memikirkan beberapa contoh, tapi contoh terbaik misalnya bagaimana kalau elemen oksigen? Oke, coba lihat. Elemen oksigen. Yang di sini tadi kan ikatan ion nih. Ini kita jadi loncat, maju mundur ya. Saya nggak yakin tadi udah ngejelasin apa belum. Tapi kenapa sih mereka disebut ikatan ion? Itu karena kita membentuk ion. Karena ketika kita memberikan elektron dari sodium ke klorin, kita membentuk ion. Sodium ini membentuk kation dan kation karena dia positif kan? Klorin ini membentuk anion karena dia negatif. Terus mereka terikat bersama, jadilah mereka membentuk ikatan ion. Ionic. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apa yang terjadi kalau kita punya dua elemen yang nggak terlalu berbeda dalam hal kepengen elektronnya, yang elektron negativitasnya sangat mirip. Contoh terbaik ya, kalau kita punya dua elemen yang sama, katakanlah kita punya oksigen. Ini satu oksigen, coba kita pastiin di tabel periodik biar nggak salah. Oksigen punya 6 elektron valensi, itu agak 4, 6. Iya kan? Elektron valensinya 6. Jadi 2S2, 2P4. Jadi di kulit kedua yang terluar dia punya 6 elektron. 2, 3, 4, 6 elektron valensi. Nah, terus kita punya oksigen lagi. Dia sama punya 2, 3, 4, 6 elektron. Nah, kedua atom oksigen ini kan pingin punya 8 elektron valensi kan. Mereka akan jadi stabil dan mereka bisa pura-pura jadi gas mulia deh. Tapi jelas di sini mereka kan nggak punya 8 elektron. Mereka cuma yang mereka punya di sekeliling mereka cuma atom oksigen lainnya kan. Nah, yang bisa mereka lakukan adalah oksigen ini pergi ke oksigen yang itu dan bilang, kenapa kita nggak berbagi elektron aja biar kita berdua bisa pura-pura kalau kita punya 8 elektron. Nah, terus oksigen ini bilang, oh boleh aja. Nah, jadi kita pindahin ke sini ya. Saya tulis pakai warna biru deh. Oksigen pada kenyataannya nggak berubah warna loh ya. Ini bercanda doang loh ya. Ini saya gambar begini biar kalian bisa bedain kalau itu beda ya, yang ini. Terus mereka berbagi elektron. Nih, ini kan mereka berbagi elektron nih. Kita tunjukkan dengan menggambar garis di sini. Gini. Jadi mereka berbagi 2 pasang elektron. Jadi 2 pasang elektron. Yang ini dia punya 6 elektron, tapi dia bisa pura-pura kalau dia punya elektron ini dan elektron yang ini.
Jadi dia bisa pura-pura punya 8 elektron valensi, dan yang di sini juga akan melakukan hal yang sama kan. Dia punya tuh agak 4, 6. Tapi dia juga bisa pura-pura elektron yang ini adalah elektron valensinya dia. Ya kan? Jadi mereka berdua bahagia. Nah, kejadian di mana dua atom berbagi elektron ini, elektronnya akan bergerak ke sekitar awan elektron kedua atom ini sebenarnya. Ikatan ini tuh disebut sebagai ikatan kovalen. Covalent bond. Dan ini tipikal kalau kita berurusan sama elemen yang nggak terlalu berbeda elektronegativitasnya atau nggak terlalu beda keinginan mereka untuk mendapat atau melepas elektron. Ketika kita membahas apa ya, kalau nggak salah sih kalau waktu kita ngebahas energi ionisasi deh, kita bicara soal ikatan oksigen dan air kan. Oksigen di sini dia kan ada 6 elektron ya. 6 elektron. Oke, salah. Sebenarnya oksigen dan hidrogen membentuk air ya. Jadi sama hidrogen. Kayak gini. Satu lagi di sini. Dia bilang, kita ngumpul dan berbagi elektron yuk. Terus kata hidrogennya, oh boleh yuk kita bagi-bagi elektron. Nah, coba saya tulis ulang biar jelas kalau mereka berbagi. Tulis oksigen di sini kayak gini. Elektronnya saya pindahin aja biar gampang. Datanglah 2 hidrogen ini. Dan mereka berbagi. Satu hidrogen di sini, satu di situ. Nah, sekarang bisa pura-pura kan hidrogennya kulit terluarnya penuh karena sekarang dia punya 2 elektron. Cuma di sini aja ya, angka 8 itu nggak berlaku karena hidrogen kulitnya cuma 1. Dan yang ini juga sama, oksigen bisa pura-pura punya 8 elektron di kulit valensinya. Jadi semua orang senang. Jadi ini contoh lain dari ikatan kovalen. Cara lain buat tulis ini kayak pernah saya tunjukin ya di video sebelumnya. Dia bisa digambar kayak gini. Kayak gini. Nah, implikasinya adalah setiap garis ini menunjukkan 2 elektron. Ini artinya sama nih 2 gambar ini nih. Tapi di sini oksigen itu elektronegativitasnya lebih besar daripada hidrogen kan. Dia jauh lebih pingin elektron daripada si hidrogen ini. Jadi elektronnya akan lebih sering bergerak di sekitar oksigen daripada di sekitar hidrogen. Jadi hidrogen akan jadi hidrogen bisa kita sebut sebagai bermuatan positif parsial di bagian molekul sebelah sini. Dan oksigen akan menjadi bermuatan negatif parsial. Tanda minus kecil banget ini ya. Ini namanya ikatan kovalen polar. Polar covalent. Nah, ini sebenarnya tetap ikatan kovalen, tetap berbagi elektron, tapi polar karena elektronnya akan tertarik untuk bergerak, untuk tertarik ke salah satu atom ini aja. Nah, kalau ini terjadi, molekulnya sendiri itu dia akan punya polaritas. Di satu sisi molekulnya akan dia akan bermuatan negatif molekulnya, tapi di sisi lainnya dia akan bermuatan positif karena elektronnya lebih sering bergerak di bagian sana. Nah, ikatan terakhir yang akan kita bicarakan adalah ikatan logam, metallic bond. Ini ikatan metal. Ikatan logam. Beda sama metallic band ya, itu beda lagi, itu subjek buat video lain. Logam itu agak beda. Kita nggak bisa gambar elektronnya begitu aja, tapi yang terjadi adalah katakanlah kita punya besi. Kita punya beberapa atom besi di sekitar sini. Nah, kita kan udah simpulkan kalau sesuatu bisa dikatakan punya sifat logam atau bermuatan logam ketika mereka punya sekelompok elektron di orbital luarnya dan dengan senang hati mau ngasih elektronnya. Ya kan? Mereka sangat senang berbagi. Kalau kita kumpulkan mereka ini barengan, yang terjadi adalah mereka ini berbagi elektron. Jadi mereka akan jadi semuanya positif. Mereka semua jadi positif. Waduh, ini si atom-atom logam ini nih, mereka sangat-sangat komunal. Dan elektronnya cuma akan membentuk sejenis lautan di sekitar sini nih.
E minus, E minus, E minus, E minus. Nah, karena elektronnya ini mereka yang tadi berbagi ini, mereka membentuk lautan, mereka semua jadi bermuatan positif. Atom-atom ini jadi tertarik ke lautan elektron yang dibentuk oleh elektron mereka yang awalnya mereka saling bagi tadi. Ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya membuat logam itu punya sifat punya sifat konduktif. Karena mereka tertarik ke lautan elektron ini nih, dan gampang bergerak akhirnya mereka. Ini membuat mereka gampang dibentuk. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini intuitif sih sebenarnya, bukan kejadian persisnya, tapi ini bisa digerakin. Kita bisa bayangkan ini kayak ada puding elektron besar atau lem elektron yang besar. Jadi meskipun kita bengkokin, kita bentuk seperti apapun, dia nggak akan rusak atau patah. Ya kan? Coba kalau kita bicara soal garam. Mereka punya ikatan yang sangat-sangat kuat, tapi kaku. Kalian pernah coba ngebengkokin sebongkah garam? Yang ada kan malah patah kan? Gak ada elektron dia nggak punya elektron yang gampang dibentuk kayak di ikatan logam tadi gitu loh. Nah, jadi itulah 3 ikatan yang ingin saya jelaskan. Ini bakal sangat berguna karena di video-video selanjutnya apapun yang kita bahas itu pasti akan ada sangkut pautnya sama ikatan-ikatan ini. Kita akan bahas apa arti ikatan-ikatan ini dalam temperatur berapa mereka akan mendidih dan apa sih properti dari molekulnya itu sendiri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.